Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Fikri Ahsani Rizkia, NIM 118037. Kami dari kelompok 2 Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, kelas 4B, Prodi S1 Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Perkenalkan, saya Laili Nursita, NIM 118029. Saya mahasiswa dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Siti Ria Rahmawati, nomor NIM 118039, kelas PAI 4B, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, mahasiswi Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum. Kami akan membawakan materi tentang konsep dasar evaluasi media pembelajaran pendidikan agama Islam. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam menjalankan proses pembelajaran. Sebab, suka atau tidak suka, kehadiran media ternyata dapat membantu proses belajar dan mengajar sebagaimana tujuan pembelajaran dalam media massa. Terlebih lagi, berbagai manfaat yang kemudian dapat diberikan oleh penggunaan media pembelajaran yang tepat. Tentunya, hal ini bisa menjadi salah satu cara dalam meningkatkan minat terhadap pembelajaran dan pendidikan kita. Memenuhi aspek dan unsur-unsur tentu saja bisa membuat proses pembelajaran semakin efektif. Oleh sebab itu, dalam penggunaannya, tentunya media harus memiliki beberapa kriteria yang kemudian harus dipenuhi agar dapat menyatu dengan proses pembelajaran. Ada 10 ciri-ciri efektif media dalam pembelajaran yang tepat. Yang pertama yaitu, sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Media pembelajaran yang dipilih haruslah mampu mendukung proses belajar dalam mencapai tujuannya, sehingga dengan demikian maka akan didapatkan kesinambungan dan konektivitas antar keduanya. Jika tidak bisa memenuhi hal tersebut, maka tentunya media tersebut tidak bisa dijadikan sebagai media pembelajaran, sehingga tentunya harus mencari media jenis lain yang lebih sesuai. Selanjutnya, yang kedua, karakteristik media yang akan digunakan sesuai dengan proses pembelajaran. Media pembelajaran yang akan digunakan haruslah memiliki kriteria yang sesuai. Karena jika tidak sesuai, maka tentu akan bisa menghambat proses pembelajaran itu sendiri. Karenanya, pada tahapan awal ini harus memahami dengan benar karakteristik media pembelajaran yang akan digunakan. Tentunya ketidaksesuaian karakteristik akan bisa memicu ketidakcocokan dengan proses pembelajaran itu sendiri. Dan yang ketiga, mampu mendukung isi dan bahan pembelajaran. Media pembelajaran harus mampu mendukung isi serta bahan pembelajaran. Karena tanpa dukungan tersebut pastinya proses pembelajaran akan sama saja atau tanpa menggunakan media dalam komunikasi kepemimpinan. Untuk menjadikan media pembelajaran sesuai dengan kriteria, maka dukungan terhadap isi materi dan bahan pembelajaran haruslah terpenuhi. Jika tidak, unsur yang maka sebaiknya jangan menggunakan media pembelajaran, karena jika tetap digunakan, maka tentu hasilnya tidak akan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang keempat, media mudah diperoleh. Sangat penting untuk memperhatikan bagaimana kemudahan media dapat diperoleh. Karena risiko kerusakan terhadap media pembelajaran dapat selalu terjadi, sehingga harus menemukan pengganti media yang baru. Dan yang kelima, kemudahan dalam pengaksesan.
Kesuksesan media diakses malah dapat membuat proses pembelajaran tidak berjalan dengan optimal. Sebab penggunaannya tidak bisa mengakses atau penggunaannya otomatis, hal ini akan menjadi mubazir dan hal yang sia-sia. Sebab harusnya para pengguna mendapat manfaat, tetapi hal ini malah kebalikannya atau sebaliknya. Dan yang keenam, tidak memakan waktu yang lama. Media pembelajaran harus dapat bersifat efisien sebagai proses komunikasi efektif. Dalam hal ini, media yang digunakan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam persiapannya, sebab beberapa media pembelajaran yang lama bisa memperlambat proses pembelajaran dikarenakan memerlukan waktu yang lama dalam hal persiapannya. Selanjutnya yang ketujuh, kesesuaian media pembelajaran dengan cara berpikir siswa. Kesesuaian tersebut akan bisa menarik minat para siswa untuk lebih menyukai sekaligus menggemari proses belajar. Jangan sampai menggunakan media pembelajaran bisa menurunkan minat belajar siswa. Sebaliknya, jika dikaitkan dengan tujuan awal menggunakan media, harusnya media mampu mengubah mindset siswa untuk lebih tertarik lagi dengan proses pembelajaran. Jika hal yang sebaliknya malah terjadi, tentunya media pembelajaran tidak bisa digunakan, karena media pembelajaran tersebut tidak dapat memenuhi kriteria sebagai media pembelajaran yang efektif. Selanjutnya yang ke-8, sesuai dengan kemampuan para pengajar. Secanggih apapun sebuah media pembelajaran, jika user atau penggunaannya tidak mampu menggunakan secara optimal, maka manfaatnya yang seharusnya diperoleh tidak akan bisa didapatkan secara optimal. Dengan demikian, harus terdapat konektivitas antara skill user dan media pembelajaran yang akan digunakan. Saya akan melanjutkan poin dari ciri-ciri efektif media dalam pembelajaran yang tepat. Poin ke-9, sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan. Media pembelajaran yang digunakan harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Anda tidak bisa menggunakan media yang membutuhkan tenaga listrik. Ada tempat yang tidak tersedia listrik, atau sebaliknya, Anda tidak bisa menggunakan media yang canggih di sekolah pedesaan yang notabene minim pengetahuan akan teknologi. Jadi, ketika kita ingin menggunakan media pembelajaran, hendaknya kita melihat situasi dan kondisi lingkungan di sekitar tempat belajar. Poin ke-10, yaitu efektivitas penggunaan media dalam pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan harus memenuhi kriteria berupa efektivitas penggunaan. Dalam hal ini, aspek waktu, skill pengguna harus bisa disesuaikan agar media dapat digunakan secara efektif. Penggunaan media yang efektif dalam proses pembelajaran akan bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan hasil pembelajaran. Selanjutnya, kriteria evaluasi media pembelajaran. Kriteria evaluasi merupakan pedoman penilai dalam melaksanakan penilaian media pendidikan, baik yang berkaitan dengan software, perangkat lunak, maupun hardware perangkat keras. Dan ada beberapa kriteria mengevaluasi media pembelajaran yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, relevan dengan tujuan pendidikan atau pembelajaran. Maksudnya bersangkut paut atau sesuai dengan tujuan pendidikan atau pembelajaran. Yang kedua, sesuai dengan waktu, tempat,
tersedia. Yang ketiga, sesuai dengan jenis kegiatan. Yang keempat, maksud dan tujuan dari media pembelajaran harus dapat dipahami oleh peserta. Jadi, maksud dan tujuan dari media pembelajaran tersebut harus jelas. Yang selanjutnya yaitu menarik perhatian peserta didik. Menarik perhatian peserta didik di sini yaitu dalam menyajikan media pembelajaran tersebut bisa juga dikasih gambar animasi Islami yang memudahkan peserta didik untuk bisa memperhatikan materi yang sedang dijelaskan atau yang sedang diperlihatkan oleh guru dengan media pembelajaran. Yang keenam, sesuai dengan kecakapan dan pribadi pendidik, yaitu sesuai dengan skill atau kemampuan dari guru tersebut. Yang ketujuh yaitu keaktualan, maksudnya tidak ketinggalan zaman. Jadi menggunakan media pembelajaran harus sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedelapan, cakupan isi materi atau pesan yang ingin disampaikan. Jadi harus jelas dan tidak melenceng dari pembahasan. Oke, dari pembahasan konsep dasar evaluasi media pembelajaran PAI dapat ditarik kesimpulan bahwasanya evaluasi pembelajaran merupakan suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu pekerjaan di dalam pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, evaluasi sendiri merupakan alat untuk mengukur sampai di mana penguasaan murid terhadap bahan pendidikan yang telah diberikan. Begitu juga di dalam media pembelajaran. Tujuannya dari evaluasi media pembelajaran yaitu menentukan apakah media pembelajaran itu efektif, dapat diperbaiki atau ditingkatkan, dan apakah isi pembelajaran sudah tepat disajikan dengan media, serta menilai kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. Oke, mungkin itu yang bisa dijelaskan dari kelompok 2, kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.